Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Vladimir Putin. Modus baru sindikat narkoba rekrut PMI jadi kurir. Insiden penembakan berdarah WNA di Bali, pelaku terancam hukuman mati. Bangunan liar bantaran Kali Gabus, Bekasi, Jawa Barat kembali ditertibkan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi Luar hari ini? biasa pagi ini. Harus baik karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan politikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan ada kabar yang juga menggembirakan untuk kita semua di mana kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto ini menjalani kunjungan kehormatan di Rusia dan ini juga telah disambut sangat luar biasa, sangat bahagia dan juga gembira dari diaspora yang ada di sana juga seperti itu ya. Bahkan dari Presiden Vladimir Putin juga mengucapkan selamat datang kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan memang kunjungan Prabowo Subianto ke Rusia adalah untuk merayakan hubungan Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kita berharap bahwasanya nantinya Prabowo bisa kembali ke Indonesia dengan beragam info yang membahagiakan masyarakat pastinya. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan promo tambahan daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50% dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Dan promo ini berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 dan ditujukan bagi seluruh pelanggan di wilayah Jakarta Raya. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyampaikan, promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif 1 fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin melakukan tambahan daya hingga batas maksimal 7700 volt ampere. Lalu diskon tambah daya 50% ini dapat diperoleh dengan melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar cukup melakukan pembelian token, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik. Dari PLN ya, dalam hal ini UID Jakarta Raya, dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta 498, kita lakukan program yaitu adalah promo tambah daya. Nah, ini hanya berlaku di pelanggan PLN Jakarta Raya. Ya, dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Nah, pelanggan-pelanggan apa saja yang akan diberikan promonya, yaitu adalah pelanggan semua golongan tarif. Ya, tapi dayanya dibatasi, yaitu adalah daya 450 sampai dengan 5.500, boleh tambah daya sampai dengan 7.700. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, aksi kabur secepat kilat hingga berontak hebat dilakukan seorang pengamen badut saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas Satpol PP di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dan razia kembali digelar pemirsa ini menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan pengamen dan juga pengemis yang kerap meminta uang dengan cara memaksa. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang mencoba kabur saat akan dirazia di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada siang tadi. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha melepaskan diri dari cengkeraman petugas dengan cara meronta. Rontaannya pun kian hebat saat akan dinaikkan ke atas mobil patroli. Petugas akhirnya harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Selain pengamen badut, petugas juga berhasil menjaring sejumlah gelandangan dan pengamen yang kedapatan berkeliaran di sekitar terminal, Pasar Senen Jaya dan gelanggang olahraga Senen. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar menyusul banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi Gaspol alias Gerakan Aman Satpol PP. Masyarakat mengeluh cukup resah dengan keberadaan pengemis dan pengamen jalanan karena kerap meminta uang dengan cara memaksa. Itu ada laporan melalui Coming Center di Satpol PP Kecamatan Senen. Dalam artian itu warga masyarakat melapor banyaknya
PMKS yang bergelandangan di sepanjang stasiun Senen maupun Terminal Senen. Maka itu kami langsung menindaklanjuti karena masyarakat sangat meresahkan masyarakat dan mereka minta-minta juga. Dan ada juga tadi seorang badut yang sering mangkal di lampu merah dekat. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 pengamen dan pengemis. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kontak tembak pecah antara aparat gabungan TNI Polri dan juga Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kejadian ini dipicu oleh kelompok kriminal bersenjata yang sebelumnya menyerang Bandara Ilaga. Inilah video detik-detik kelompok kriminal bersenjata kelompok Omikia, pimpinan Jeki Murib penembakan Bandara Aminggaru Ilaga. Bandara yang pada saat itu sedang ramai, seketika berubah tegak karena ditembaki dari arah hutan. Aparat yang berjaga langsung melakukan pengamanan di sekitar pesawat. Kontak tembak kemudian terjadi antara aparat gabungan TNI Polri dengan KKB. Terlihat aparat membalas tembakan dari KKB. Guna memastikan bandara aman, aparat gabungan menyisir sekitar bandara dengan menggunakan drone dan didapati 3 orang anggota KKB sedang memantau pergerakan aparat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ini adalah aksi yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan terbakarnya pesawat jika terkena bahan bakar. Terlebih saat itu bandara sedang padat oleh pesawat dan penumpang. Mereka melakukan 2 kali aksi penembakan di landas pacu serta apron Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sekitar pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Timur. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material atas penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB wilayah Gome tersebut. Penerbangan di Bandara Ilaga sempat terganggu akibat tembakan dari KKB. Namun hingga saat ini situasi berhasil dikendalikan dan telah aman. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Simpo TV melaporkan. Dari aparat kepolisian telah mengamankan 3 orang warga negara Australia yang menjadi pelaku penembakan yang menewaskan sesama WNA asal Australia, Zifan Radmanovic, serta melukai WNA Australia lainnya, Sanar Ghanib. Namun pemirsa, pasca penangkapan ketiga tersangka, kepolisian dari Polda Bali dan juga Polres Badung belum bisa menemukan senjata api yang dipakai para pelaku saat beraksi membunuh korban di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Senjata api yang dipakai 3 orang warga negara Australia saat beraksi membunuh Zifan Radmanovic, serta melukai WNA Australia lainnya, Sanar Ghanib, di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali, masih menjadi misteri dari kasus penembakan berdarah tewaskan WNA di Bali. Kabid Humas Polda Bali Kombes Arya Sandi menjelaskan untuk barang bukti senjata api belum berhasil ditemukan. Polisi juga melakukan uji balistik terhadap 17 selongsong peluru, 2 proyektil, dan 55 pecahan proyektil yang ditemukan di TKP. Hingga kini para penyidik terus berupaya menggali informasi dari ketiga tersangka untuk pengembangan kasus penembakan brutal tersebut. Sementara sejumlah sumber menyebut jika para tersangka tidak kooperatif dan memilih bungkam saat menjalani pemeriksaan. Kalau Senpi-nya sudah ditemukan? Apanya? BB Senpi? Belum. Ini. Berarti yang kurang BB apa aja, Pak? Sementara ini barang bukti yang kita bisa lihatin ke rekan-rekan. Inilah bukti awal petunjuk, kemudian ada 2 kasus ini, penggelapan sama pembunuhan. Yang penggelapan itu ya ini mobil-mobil orang yang dia rental lalu dia kemudian tinggalkan begitu saja. Yang dugaan penggelapannya pelaku atau korban? Masa korban sih? Ya kan sih pelaku. Keterangan awal yang diperiksa kemarin itu apa tuh, Pak? Nah, mereka sewa kendaraan, pergi terus ganti kendaraan lagi seperti itu. Kan perjalanan jauh dari Bali sampai ke luar negeri. Sir, do the police in Bali? Informasinya begitu.
Pak, ini Is there berarti a mereka message for berangkatnya Australians kan that they pisah-pisah can- nih. Mereka tuh tujuannya sama-sama ke Singapura. Apa gimana? Singapura. Ya, karena mereka katanya itu kabur. Tahu saya kalau Singapura. Tahunya dari luar negeri. Dan apa? Di imigrasi. Di imigrasi Jakarta, bukan di Singapura atau kan Tadi keterangannya di luar negeri diamankan lalu diserahkan ke kita. Oh, Luar negerinya mana ya? Kan belum dirilis, kita nggak tahu. Saya juga belum dapat bahan. Dan kalau dua tersangka yang belum disebut inisialnya bisa. Tadi nggak disampaikan tadi. Perannya mungkin. Coba dibuka. Apalagi perannya bos, kan masih baru awal datang, baru diperiksa. Sabar, nanti preskon kita buka semua. Dan kalau pengamanan di lokasi kejadian hingga saat ini kayak apa dari kepolisian? Kalau di sana mungkin masih ada TKP, olah TKP. Dari garis polisi belum tahu sampai kapan. Coba dilihat di sana. Penetapan 3 orang warga negara asing asal Australia masing-masing berinisial DFJ, MC, dan PMT sebagai tersangka WNA Australia berdasarkan Scientific Crime Investigation dan dari alat bukti yang ada seperti kendaraan dan CCTV serta keterangan saksi-saksi di lapangan. Ketiga tersangka disangkakan dengan pasal berlapis mulai dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan sampai meninggal. Selain itu, para tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dengan ancaman hukuman mati. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Kayaknya kalau di Bali ini banyak sekali orang-orang warga negara asing, entah dari Filipina, Australia. Kok kenapa sih kalau misalnya mereka datang ke Bali seperti itu untuk berliburan, tapi ada saja aksi-aksinya yang meresahkan masyarakat, seperti halnya sempat terjadi aksi kericuhan, marah-marah karena tidak mau membayar salon, terus juga ada aksi ngamuk-ngamuk di rumah sakit. Ini juga harusnya kita kan di villa ini untuk staycation bersama keluarga, happy-happy, tapi harus ada aksi tembak menembak. Ini juga akhirnya menewaskan salah satu orang di sana seperti itu ya. Saya dan juga pemirsa, ini harus menjadikan sebuah pengamanan yang lebih ketat lagi agar nantinya ketika warga negara asing yang akan datang ke Indonesia ini harus diperiksa tujuannya untuk apa dan apakah membawa senjata tajam ataupun senjata-senjata yang dilarang, karena hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi di Bali. Betul, dan memang dari Polda Bali sudah meringkus para pelaku, di mana memang pelaku ada 2 tersangka, Vesti, di mana memang 2 tersangka ini adalah WNA juga dari Australia. Betul. Kita berharap bahwasanya memang saat ini polisi sedang menyelidiki berbagai barang bukti, salah satunya senjata api yang memang saat ini belum ditemukan, Vesti. Dan memang dari pihak kepolisian telah mengatakan bahwasanya nantinya kedua tersangka ini akan dijerat pasal berlapis dan juga hukumannya yaitu seumur hidup di penjara, Vesti. Oke, karena memang kan ini sudah meresahkan masyarakat yang ada di Bali, terus juga orang-orang yang ada di sekitaran villa seperti itu ya. Saya dan juga pemirsa, mudah-mudahan pengamanan tidak hanya dari aparat kepolisian, tapi mungkin juga dari satpam-satpam penjaga villa ini bisa diketatkan kembali. Dan kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Polda Banten menangkap sebanyak 61 pelaku tindak pidana narkotika. Dan puluhan tersangka merupakan hasil operasi yang digelar petugas kepolisian selama periode April hingga Juni 2025. Dari operasi yang digelar selama 3 bulan terakhir, Polda Banten berhasil mengamankan 61 orang tersangka. 42 diantaranya merupakan pengedar narkoba, sementara 19 lainnya adalah pemakai. Dari para pelaku, petugas berhasil menyita berbagai jenis barang bukti. Di antaranya sabu-sabu seberat 3,7 kg, ganja seberat 76,94 gram, tembakau sintetis 76,38 gram, psikotropika 630 butir, serta obat-obatan golongan G seperti tramadol dan heksimbar sebanyak 15.000 butir. Polda Banten untuk per triwulan 3 bulan belakangan dari bulan April, Mei sampai dengan Juni terus berjalan. Ini kami Direktorat Polda Banten berhasil mengungkap sejumlah 50 perkara, 50 LP dengan 61 tersangka dan jumlah barang bukti dari beberapa jenis. Sabu ada 3,7 kilo, ganja sintetis dan ganja ada sekitar beberapa puluh gram. Juga yang terbanyak adalah dari jenis obat berbahaya atau obat keras, dari tramadol, heksimbar itu sekitar 15.500 butir. Jadi selama kurun waktu 2 bulan lebih, jajaran Direktorat Narkoba Polda Banten berhasil mengungkap puluhan tersangka dan puluhan kasus yang ditangani.
Kalau para tersangka sendiri ini mereka sebagai pemilik bandar atau kurir atau Dari 61 tersangka, 19 orang sebagai pengguna atau pemakai dan 49 orang sebagai pengedar. Para tersangka saat ini sudah diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pekerja migran Indonesia ditangkap Direktorat Narkoba Poldasu saat menyelundupkan sabu-sabu seberat 7,5 kg dari negara jiran Malaysia. Selain tersangka, pemirsa, petugas juga menangkap 2 rekannya yang merupakan nelayan diduga sebagai kurir. Ketiga tersangka ditangkap petugas di atas kapal saat melintas di perairan Laut Asahan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 7,5 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam peti ikan. Direktur Reserse Narkoba Poldasu Kombes Jean Calvin menyampaikan ketiga tersangka, salah satu di antaranya merupakan PMI, ditangkap saat akan menyelundupkan sabu-sabu dari Malaysia melalui jalur laut menuju Tanjung Balai Asahan. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya diketahui sudah sering memasukkan narkoba dari Malaysia menuju Sumatera Utara atas suruhan bandar narkoba yang merupakan warga negara Malaysia. Ketiga pelaku mengaku mendapat imbalan sebesar 40 juta rupiah bila barang haram tersebut tiba di Indonesia. 7,5 kg narkoba yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia dengan barang bawaan dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Pada saat penangkapan, ada 3 tersangka yang tim berhasil menangkap. Salah satunya adalah pekerja migran Indonesia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan kurir narkoba yang sudah melakukan ini setidaknya ada 3 kali. Saat ini petugas masih memburu warga negara Malaysia yang diduga sebagai pemasok narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Lagi-lagi kasus narkotika ataupun narkoba, apapun jenisnya seperti jenis sabu dan juga ekstasi lainnya ini masih terus gencar di Indonesia seperti itu ya. Bahkan dari sindikat PMI di Malaysia ikut turut campur seperti itu dan juga ada kurirnya di sana ya. Bukan hanya kita harus membeli makanan online yang ada kurirnya ataupun paket, tapi ini juga ternyata untuk menyelundupkan salah satu barang haram ataupun jenis haram ini harus menggunakan kurir juga. Dan ini salah satunya ada juga dari campur tangan warga negara Indonesia. Alangkah lebih baiknya nih pemirsa, kita harus jauh lebih hati-hati lagi dari tim pengawasan. Kok bisa sih ini bisa akhirnya bisa kebobolan gitu ya, saya dan juga pemirsa ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi ini ada jenis sabu seberat 7,5 kg, pasti juga ini akan membahayakan. Dan kita juga kemarin di Kepulauan Riau ataupun di Batam sempat dibakar tuntas ya, di mana akar-akar dari tanaman-tanaman ganja seperti itu ya, yang nantinya mungkin ini bisa digunakan untuk hal-hal obat-obatan, tapi ada juga yang nakal bisa digunakan untuk hal-hal yang disalahgunakan. Betul, dan memang kasus narkoba ini merupakan jaringan internasional asal Malaysia, di mana memang kita ketahui banyak sekali tersangka yang terjerat pada kasus tersebut. Kita berharap bahwasanya memang dari pihak kepolisian ini dapat meningkatkan pengawasan. Terlebih kita ketahui salah satu tersangka adalah pekerja migran Indonesia memang bekerja di Malaysia. Jangan sampai memang kita ketahui PMI ilegal akhirnya melakukan berbagai cara untuk melakukan penyelundupan narkoba. Jangan sampai ini merugikan negara, bahkan juga merugikan dirinya masing-masing. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan juga Perikanan Kementerian KKP berhasil menangkap 2 kapal asing asal Filipina
yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di kawasan Laut Sulawesi. Atas penangkapan kedua kapal ikan asing ilegal tersebut, KKP juga berhasil menyelamatkan valuasi kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, penangkapan kedua kapal ikan asing ilegal asal Filipina ini berawal dari laporan kelompok masyarakat pengawas yang terdiri dari kelompok nelayan dan lain sebagainya atas kegiatan penangkapan ikan secara terus-menerus di perairan Laut Sulawesi. Dirinya menerangkan total anak buah kapal dari kedua kapal tersebut sebanyak 17 orang dengan modus operasi penangkapan ikan di perairan perbatasan tanpa izin resmi. Atas penangkapan ini, valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh Kementerian KKP mencapai 31,6 miliar rupiah. Ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut tunanya besar-besar dan banyak di situ. Apabila kita lakukan evaluasi, secara hitungan valuasi ini kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 31,6 miliar dari dua kapal ini. Dari Jakarta, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Informasi lainnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran antara kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dua kapal asing berbendera Filipina terjadi di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Dan petugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan agar bisa menangkap dua kapal asing yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia. Petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar dua kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas langsung memberikan tembakan peringatan lantaran kedua kapal asing tersebut tak juga mau berhenti. Setelah kapal asing pencuri ikan berhenti, petugas KKP langsung menggeledah kapal tersebut dan memindahkan semua ABK kapal bendera Filipina ke kapal KKP. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Kedua kapal itu adalah FB Ani Grace dengan ukuran 65,22 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Purseine, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono menuturkan, penindakan dua kapal asing berhasil dilakukan setelah adanya laporan dari kelompok nelayan yang curiga dengan keberadaan kapal asing di perairan Indonesia. Dengan begitu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31,6 miliar rupiah. Wilayah Laut Sulawesi merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya ikan tuna, sehingga menjadi sasaran empuk praktik pencurian ikan oleh kapal asing, khususnya dari Filipina. Petugas PSDKP KKP berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ada dua warga negara asing dari Filipina yang akhirnya ini menghancurkan kelautan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu terkhusus daerah Sulawesi seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali ya ketika ini tidak ada hak izin pastinya ya. Ini secara ilegal menghabiskan semua ikan-ikan kekayaan alam yang ada di Indonesia seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pihak pengawasan yang hingga akhirnya ini kita bisa kebobolan lagi. Tidak hanya seperti kasus narkotika yang kebobolan, tapi juga kasus yang ada di kelautan ini, apalagi perikanan yang harus kita jaga. Ini kan untuk kekayaan alam dari Indonesia seperti itu ya. Ini para nelayan juga pastinya mengalami kerugian yang sangat banyak sekali. Dan dari negara juga telah menyelamatkan valuasi kerugian hingga 31,6 miliar rupiah dan juga masih banyak sekali miliaran lainnya juga kita mengalami kerugian. Mudah-mudahan dari hal tersebut ini juga ada keringanan bagi para nelayan, terus juga bisa mendapatkan bantuan juga untuk para nelayan karena ulah dari oknum-oknum yang nakal ini merugikan pendapatan dari para nelayan. Betul, dan kita juga turut mengapresiasi kepada Dirjen
Dirjen KKP yang telah berhasil menangkap kapal asing asal Filipina yang memang merugikan hingga puluhan miliar rupiah. Kita berharap bahwasanya dari pemerintah, terutama TNI AL, mungkin meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia, di mana memang kita ketahui banyak kapal-kapal asing dari luar yang memang ingin mencuri kekayaan alam Indonesia. Kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat baik dan ini menjadi momentum dari negara luar untuk mengambil dengan secara ilegal. Festi, kita berharap bahwasanya dari warga, dari pemerintah ini berkolaborasi untuk mengamankan perairan yang ada di Indonesia pastinya. Dan kita beralih ke informasi peristiwa lainnya, pemirsa, di mana seorang pria ditemukan tewas di pinggir jalan Desa Unsum, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada Rabu 18 Juni 2025. Dan korban diketahui bernama Ramadana, ini warga kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di semak-semak samping truk tangki yang ia kemudikan milik PT Yosua Energi Sinaga. Infonya di ujung Unsum, perbatasan Unsum Beruyana. Kejadian bermula sekitar pukul 1:30 siang saat seorang warga melintas dan melihat truk terparkir dengan kabin terbuka dan lampu sen menyala. Saat didekati, korban sudah tergeletak di semak-semak pada sisi kendaraan truk. Warga kemudian memanggil masyarakat lain dan kepala desa Unsum untuk memastikan kondisi korban setelah dipastikan korban sudah meninggal dunia. Kejadian ini langsung dilaporkan ke pihak Polsek Dusun Tengah. Pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju lokasi kejadian dan membawa jenazah ke Puskesmas Ampah untuk divisum. Hasil pemeriksaan tidak ada menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban. Sementara pihak keluarga korban telah dihubungi dan mengaku korban memiliki riwayat sering pingsan saat kelelahan. Namun beruntung tidak ada barang-barang berharga yang hilang dan tidak ada kerugian materi yang dilaporkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang remaja yang sedang berboncengan motor di Jalan Gubis, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi korban pembacokan oleh kedua orang pria. Peristiwa yang terekam kamera CCTV tersebut, pemirsa, meski belum ada laporan, ini polisi telah melakukan penyelidikan. Entah apa alasannya, 2 orang pria yang tak diketahui identitasnya melakukan aksi pembacokan terhadap 3 orang remaja yang sedang berkendara. Dalam aksi pembacokan yang terekam dalam kamera CCTV, terlihat 3 orang remaja yang berboncengan dikejar oleh 2 pria yang juga berboncengan kemudian melakukan pembacokan. Dalam CCTV juga terlihat sebelum pembacokan terjadi motor yang dikendarai 3 remaja tersebut sempat menabrak tembok rumah warga kemudian terjatuh. Namun beruntung ketiga remaja yang menjadi korban aksi brutal pelaku berhasil kabur menyelamatkan diri. Walaupun aksi kekerasan tersebut telah diketahui kepolisian dan telah dilakukan penyelidikan, namun polisi belum menerima laporan resmi dari pihak korban. Kemudian kita juga sedang mengecek untuk laporan polisinya apakah di Polsek atau di Polres. Sementara masih proses penyelidikan. Ada himbauan Pak mungkin? Iya, jadi kita dari kepolisian tetap waspada dan berhati-hati terhadap masyarakat yang mungkin pada saat pulang atau berada pada saat malam, ya agar hati-hati. Kemudian juga kalau ada apa-apa, segera melapor ke 110, hingga tetap terus kita akan tindak lanjut. Polisi juga mengimbau kepada para pihak yang merasa menjadi korban agar secepatnya membuat laporan polisi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga menyalahi izin berdiri di atas saluran air, belasan lapak PKL ditertibkan petugas Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Satu persatu lapak pedagang kaki lima yang berada di Jalan Inspeksi Kelurahan Tambora, Jakarta Barat dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP. Penertiban 15 bangunan liar ini dilakukan petugas lantaran selain telah menyalahi izin berdiri di atas saluran air, lapak para PKL di sekitar lokasi ini disinyalir dijadikan tempat berkumpulnya remaja yang hendak tawuran. Sementara itu, meski pasrah tempat mata pencariannya ditertibkan petugas, namun para PKL berharap pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan solusi dengan menempatkan mereka di lokasi lain agar mereka tetap bisa berjualan di tempat yang lebih layak. Kita melaksanakan penertiban bangunan liar di atas saluran got. Jumlah dari bangunan liarnya ada 15 gubuk, 15 bangunan lah. Kenapa dibongkar? Nah, sesuai dengan Perda 8 tahun 2007
bahwa bangunan liar itu tidak boleh berada di atas saluran air. Sudah sejak kapan Pak bangunan itu? Sudah lama ini, sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Sudah ada peringatan sebelumnya? Sudah. Kita sudah melaksanakan sesuai dengan SOP daripada penertiban 3 kali himbauan. Selain penutupan saluran air, pelanggaran apa lagi Pak yang dilakukan terkait? Nah, kita kan menjaga hal-hal gangguan transitum, takut jadi melebar kemana-mana, bisa tempat tongkrongan, menimbulkan anak-anak untuk tawuran, seperti itu. Pak, ini terkait penertiban ini seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya kalau saya sih ya, kalau memang ini dari pemerintah ya saya nerima. Ya cuma saya kan ya pengen ke depannya ya kita kan namanya cari makan doang di sini kan. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lagi ya. Ya Bapak mau ini berharap ada tempat yang lain gitu selain ini sudah dibongkar gitu. Ya kita sih pengennya tetap di sini karena di tempat lain juga kita bingung Pak. Ya gitu. Kalau saya ya begitulah. Artinya Bapak menerima nggak dengan penertiban ini? Ya mau nggak nerima gimana ya, kalau udah ya begini ya terima aja, mana lagi Pak. Kita namanya juga kita mah rakyat biasa gitu ya, cuma di sini sekedar nyari makan. Ya intinya ya kita mah ya mudah-mudahan kedepannya bisa usaha lagi ya. Seluruh bangunan lapak PKL yang telah ditertibkan selanjutnya diangkut petugas Satpol PP ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sementara agar para PKL tak kembali berjualan di lokasi, sejumlah petugas Satpol PP akan diterjunkan untuk berjaga-jaga setiap hari di sekitar lokasi penertiban. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca disidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, puluhan bangunan liar semi permanen di bantaran kali di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali ditertibkan oleh Satpol PP. Warga yang terdampak penggusuran kecewa lantaran surat pemberitahuan eksekusi secara tiba-tiba. Warga berharap ada uang kompensasi dari pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi kembali melakukan penertiban puluhan bangunan liar di bantaran kali irigasi Kampung Gabus Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bangunan semi permanen satu persatu diratakan menggunakan satu alat berat oleh petugas. Pembongkaran dilakukan pasca Gubernur Deddy Mulyadi sidak di lokasi. Sementara warga yang terdampak penggusuran menelan kekecewaan lantaran proses pembongkaran secara tiba-tiba. Warga hanya diberikan surat pemberitahuan 1 kali sehingga tidak bisa menyelamatkan barang bangunan yang masih bisa digunakan kembali. Selain itu, warga juga berharap ada uang kompensasi dari pemerintah. Kecewa udah. Kayak kecil, usaha jual kopi 1.000-2.000 keuntungan buat ngempanin anak bini saya. Kalau begini kan saya mau makan dari mana? Kerjaan susah. Enggak dikasih pemberhentian saya. Ngonten doang ya? Ya ngonten doang, lu bongkar doang udah gitu. Rekan-rekan ini adalah kegiatan pembongkaran bangunan kali JT2. Program ini juga menjadi program Bupati Bekasi Negara nomor 2 tahun 2025. Jadi memang panjang aliran kali, sungai dan badan jalan yang ada bangunannya harus dibersihkan. Penggusuran bangunan liar yang berdiri di bantaran aliran kali bertujuan untuk mengembalikan fungsi awal yang sudah mengalami penyempitan. Dalam upaya penanganan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi setiap masuk musim penghujan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Yang namanya sudah ada peraturan, kita harus diikuti dan juga harus ditaati ya. Apalagi ini untuk kepentingan bersama dan juga untuk kebaikan bersama. Betul. Bukan untuk maksud melarang dan juga mengusir orang-orang yang akan berdagang ataupun berjualan mencari nafkah. Tapi kita pun kalau misalnya untuk mencari nafkah kita harus tahu aturannya, harus tahu bagaimana ketertibannya. Hal ini juga kan sebetulnya sudah diberikan surat edaran terkait dengan seharusnya ini untuk ditertibkan seperti itu ya. Bukan digusur ataupun bukan usir seperti itu ya, tapi ini lebih baiknya adalah ditertibkan. Dan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang berjualan ataupun mencari nafkah, namun mungkin karena sudah tidak
gubris pernyataannya. Ada beberapa kali sudah diberikan peringatan tapi juga masih bandel-bandel, masih nakal-nakal, akhirnya harus melakukan dengan langkah yang tegas, yaitu dengan segera dipaksa untuk ditertibkan. Dan mungkin ada juga beberapa orang ataupun para pedagang yang di sana menilai bahwa ini adalah sebuah paksaan dan karena mendadak. Tapi padahal ini kita tidak boleh menggiring opini ya. Jangan semena-mena untuk mengatakan pemberitaan bahwa Gubernur Jawa Barat ini langsung menggusur, tapi tidak menggusur ya, tapi sudah ada edarannya, sudah ada suratnya, namun dari pihak para pedagang belum menuruti aturan tersebut. Betul, jangan sampai nanti kalau misalkan ada bencana banjir, Betul. lagi-lagi disalahkan pemerintah, padahal Betul. masyarakatnya sendiri yang tidak Bisa tahu kerjasama. aturan, tidak bisa tertib dengan bangunan-bangunan di atas saluran air. Kita berharap bahwasanya memang langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk Jawa Barat pastinya untuk membangun Jawa Barat lebih baik lagi, karena kita ketahui Jawa Barat banyak sekali terjadinya banjir. Betul. Terutama kita ketahui Prabowo Subianto yang sempat datang ke lokasi Bekasi yang memang kita ketahui banjir yang hampir lutut dewasa. Festi. Kita berharap bahwasanya memang langkah dari Kang Deddy ini dapat mengurangi banjir yang ada di Jawa Barat. Betul. Jangan sampai masyarakat ini kecewa dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy, karena memang kita ketahui tujuannya baik untuk mengurangi bencana banjir di Jawa Barat. Betul, tidak hanya kita fokus kepada Jawa Barat, tapi dengan adanya pedagang kaki lima di atas saluran drainase ini sebetulnya bisa berdampak juga kepada warga-warga di Jakarta. Maka dari itu, Deddy Mulyadi langsung memberikan arahan agar tidak hal tersebut ini terjadi dan juga meluas kemana-mana. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo St. Petersburg, Rusia dan disambut dengan upacara militer kehormatan. Tentunya pemirsa, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Presiden Putin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo St. Petersburg, Rusia pada Rabu pukul 17.50 waktu setempat. Kedatangannya disambut dengan upacara militer resmi, menandai awal kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Deputi Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Prabowo kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo juga menyalami sejumlah pejabat tinggi Rusia yang hadir dalam upacara penyambutan tersebut. Turut hadir dari pihak Rusia antara lain Senator Ilyas Umakanov, Dubes Rusia Sergei Tolshanov, dan Gubernur St. Petersburg Alexander Beglov. Sementara dari pihak Indonesia, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menlu Sugiono, Dubes RI Jose Tavares, dan Atase Pertahanan Marsekal Pertama Jatmiko Adi. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Putin dijadwalkan berlangsung pada Kamis 19 Juni 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh diaspora dan mahasiswa di Indonesia di St. Petersburg, Rusia. Pertemuan hangat tersebut diiringi harapan dan juga agar Prabowo sukses memimpin Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh puluhan warga negara Indonesia, termasuk diaspora dan mahasiswa di lobi Hotel St. Petersburg, Rusia pada Rabu 18 Juni 2025. Seruan nama Prabowo menggema saat mobilnya tiba, dan ia langsung dengan hangat menyapa, serta berfoto bersama para WNI yang menunggunya. 3 mahasiswi asal Papua mengungkapkan kebahagiaannya bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sementara sebuah keluarga asal Solo yang tinggal di Rusia turut gembira. Kedua anak mereka, Vladimir dan adiknya, sempat berbincang dengan Presiden, yang kemudian berjanji membelikan mainan Lego untuk mereka. Tadi Presiden menanyakan, ngobrol dengan anak saya sih, anak saya minta Lego. Kalau harapan saya hanya satu, saya minta kepada Bapak Prabowo, saya ingin ada KJRI di St. Petersburg. Terima kasih Pak Presiden. Prabowo.
Ambar Rukmi, ibu dari kedua anak itu, berharap pemerintah membuka kantor konsulat jenderal Republik Indonesia di Saint Petersburg. Para diaspora dan WNI yang hadir mengakhiri pertemuan dengan doa dan harapan agar Prabowo selalu sehat dan memimpin Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantin, Saint Petersburg pada Kamis 19 Juni 2025. Dan hal ini menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global. Pada pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat bercerita usai dirinya dilantik menjadi Presiden Indonesia. Di hadapan Putin, Presiden menyampaikan pejabat senior dari Rusia selalu datang kepada Prabowo. Selain itu, Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia selalu meningkat. Prabowo mengaku sudah pernah ke Rusia, namun kali ini adalah kunjungan resmi dirinya sebagai Presiden. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin atas kerjasama yang terjalin. Dari hal tersebut, banyak sekali kemajuan dalam hubungan kedua negara ini. Selain itu, Prabowo merasa tersanjung karena diundang sebagai tamu kehormatan di Petersburg. Dan sesudah itu, hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga. Dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin tentunya membahas sejumlah hal penting, seperti memastikan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut isu bilateral. Pertemuan kedua kepala negara juga akan mencakup isu-isu regional dan juga global. Sebagai informasi, pada Jumat 20 Juni 2025, Prabowo dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, sangat luar biasa sekali ya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Vladimir Putin di Rusia. Ini disambut baik dengan orang-orang yang ada di sana. Terus juga diaspora yang ada di sana juga menyambut hangat Presiden Prabowo Subianto, bahkan ada yang meminta Lego loh, anak-anak kecil di sana, luar biasa ya. Dan kalau kita ketahui antara pertemuan dari Presiden Vladimir Putin maksud kami dan juga Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto sempat mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya kepada Presiden Prabowo Subianto karena menjadi diundang untuk sebagai tamu kehormatan. Dan kalau kita ketahui memang Presiden Prabowo Subianto sempat berkunjung juga ke Rusia, namun ini pertama kalinya dan juga perdana dirinya berkunjung ke Rusia sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan sekali lagi juga dari Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Rusia yang telah melakukan kerjasama, dan kerjasama yang selama ini telah terjalin ini sungguh sangat meningkat, kemajuan yang sangat signifikan yang ada di sananya, dan mudah-mudahan kedepannya kedua negara ini bisa terus mengedepankan kemajuan bersama. Betul, tidak hanya membahas soal kerjasama strategis saja, Fesi dan pemirsa, di mana memang kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia adalah untuk membahas isu-isu global. Kita ketahui bahwasanya memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia untuk merayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia ini sudah terjalin selama 75 tahun. Betul. Prabowo juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Putin karena memang kita ketahui bahwasanya kerjasama yang sudah dilakukan ini membuahkan hasil, di mana memang banyak sekali kemajuan yang dirasakan di Indonesia. Betul. Dan berharap pastinya nantinya ada kerjasama yang lainnya di bidang-bidang lainnya yang memang menguntungkan Indonesia. Terlebih kita ketahui banyak sekali program-program dari Prabowo Subianto yang memang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Kita berharap bahwasanya ini dapat dukungan dari Presiden Rusia maupun negara-negara luar.
Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur. Dan ziarah tersebut pemirsa ini merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap jasa para pendiri bangsa, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menghargai perjuangan generasi pembebas Indonesia. Mengawali hari kedua kunjungan kerjanya di Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan ziarah ke makam Presiden Soekarno. Dalam momen itu, Wapres turut memanjatkan doa dan mengenang jasa-jasa Bung Karno dalam kemerdekaan dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Kehadiran Wapres di pusara makam Bung Karno juga merefleksikan komitmen pemerintah untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, serta meneladani nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri negeri. Usai melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Wapres Gibran pun melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian dari Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini pun juga memperkuat kerjasama dengan negara Jerman dalam tata kelola migran tenaga kerja yang juga adil dan etis. Dan dengan potensi tersebut ditargetkan setiap tahunnya ini sebanyak 200 lebih pekerja Indonesia yang handal bisa bekerja di negara Jerman. Pemerintah Indonesia tengah memanfaatkan peluang kebutuhan angkatan kerja global terutama di kawasan Eropa. Salah satunya dengan melakukan penguatan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia dengan pemerintah Jerman dalam potensi tenaga kerja. Gelaran kerjasama tersebut langsung dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Leper, pada Kamis siang. Di mana dengan penguatan kerjasama tersebut diharapkan setiap tahunnya, pemerintah Indonesia bisa memberangkatkan sebanyak 200 hingga 300 pekerja migran yang dibekali dalam beragam kemampuan ke negara Jerman. Pemerintah Indonesia sendiri akan membekali para pekerja dengan beragam kemampuan, mulai dari vokasi hingga keahlian yang dibutuhkan negara Jerman. Selain itu, komitmen kedua negara tersebut pun saling menguatkan, di mana Jerman memiliki tantangan demografi, sementara Indonesia memiliki angkatan muda yang terampil atas dasar menciptakan peluang yang sama. Tradisi untuk meresmikan dua pusat, satu wilayah Aceh, satu wilayah untuk mendukung orang yang mau imigrasi kerja luar negeri, khususnya ke Jerman. Oleh karena itu kita sini semua dan kita membahas bagaimana kita bisa lebih efektif dan lebih aman, karena kita tidak mau migrasi yang kacau, yang itu ada kekerasan atau eksploitasi. Kita sama mau migrasi yang aman, yang tertib, yang bermanfaat untuk orang yang tadi dan juga untuk kedua negara ini tujuan. Jerman ini standarnya bagus, terutama untuk keamanan domestik. Jadi di kontrak kerjanya itu semua sudah di cover, termasuk asuransi, jam kerja, segalanya, dan seluruhnya sangat bagus. Jadi paling rendah ya, itu rata-rata bisa tanya anak-anak kerja yang sudah menjadi perawat, karena 35 dan 40. Jadi sangat baik sudah. Memang PR besarnya di Jerman ini menyiapkan standar bahasanya sama sekali. Pak, bicara nggak? Apalagi sekarang ada tren Abu Dhabi ya, dengan keenakan yang diberikan oleh Jerman untuk workers, apakah sebenarnya Tidak enak. Siapa bilang enak? Standarnya ketat. Kalau cuma sekedar kabur nggak bisa. Kabur kalau nggak siap bahasa, tidak siap skill, yang ada mampus. Benar serius. Jadi gelandang. Jadi kalau mau, jangan kabur. Kita siapkan, siapa yang mau keluar negeri, kita latih bahasanya, kita latih skillnya, kita latih soft skillnya, kita menang.
Menurutnya, kolaborasi lintas negara merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan agar negara pemberi dan penerima tenaga kerja semakin tangguh, terhubung dengan baik serta menghadapi peluang dan tantangan secara bersama di dunia kerja ke depan. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Ketua Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Indonesia Argentina Martin Manurung mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan juga kerjasama perdagangan dengan Argentina. Kerjasama perdagangan dengan Argentina, pemirsa, khususnya dalam memaksimalkan potensi ekspor dan juga impor di berbagai sektor strategis. Pernyataan ini disampaikan Martin Manurung usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Argentina ke DPR RI sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral yang sebelumnya digelar di Buenos Aires. Martin menuturkan bahwa sebenarnya secara maksimal, terutama di bidang pertanian, Indonesia pun punya potensi untuk mengekspor seperti unggas ke Argentina. Nah ini sebenarnya harus kita akan minta juga dari pemerintah untuk bisa lebih intens untuk berkomunikasi, karena memang Indonesia pada saat ini menurut saya ya, dengan juga perkembangan dinamika global yang saat ini terjadi, itu sangat perlu partner-partner dagang yang semakin kuat di berbagai kawasan. Lebih lanjut, Martin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia jangan hanya bergantung pada beberapa negara saja. Menurutnya, dalam perdagangan perlu membuka hubungan-hubungan perdagangan lebih banyak lagi dengan negara lain. Argentina dinilai memiliki potensi yang sangat besar, sehingga ia mendorong pemerintah untuk lebih intens dalam berkomunikasi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai tanggal 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan relaksasi pajak itu diberikan sebagai bagian dari kado spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 sekaligus kemerdekaan RI ke-80. Hal itu diungkapkan langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai DKI Jakarta pada Selasa malam. Pramono menegaskan Pemprov DKI bakal menerapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai tanggal 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Menurutnya, kebijakan relaksasi pajak itu diberikan sebagai bagian dari kado spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 sekaligus kemerdekaan RI ke-80. Mulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan 31 Agustus, maka pemerintah Jakarta akan melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor yang tadi saya sebutkan sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus. Ini sebagai bagian kado ulang tahun untuk warga Jakarta dan sekaligus kado kemerdekaan. Para warga yang memiliki kendaraan bermotor dan belum melaksanakan kewajibannya dihimbau untuk turut memanfaatkan kebijakan ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta membagikan ribuan tiket gratis masuk ajang balap Formula E yang juga digelar pada hari Sabtu mendatang di Jakarta International E-Prix Circuit Jakarta. Tiket gratis tersebut dibagikan sebagai bentuk motivasi terhadap para pelajar untuk dapat lebih berprestasi ke depannya. Untuk menambah semangat belajar bagi para pelajar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan tiket akses untuk menyaksikan gelaran ajang balap Formula E secara gratis di Jakarta International E-Prix Circuit pada Sabtu mendatang. Tiket gratis ini dialokasikan bagi 3.400 siswa yang berasal dari SMA SMK Negeri dan mahasiswa negeri kampus Jakarta. Selain para pelajar, Pramono juga membagikan 200 tiket bagi para pendamping pelajar saat gelaran tersebut berlangsung. Pramono menambahkan hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada para pelajar Jakarta untuk menyaksikan ajang balap Formula E secara langsung, terlebih digelar di Jakarta. Ini diberikan kurang lebih untuk 116 SMA negeri dan juga 60 SMK negeri. Ini adalah bentuk keinginan pemerintah Jakarta yang memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk bisa melihat
Formula E ini secara langsung, dan mudah-mudahan ini akan memberikan kesan dan menambah semangat untuk belajar kalian semua. Hari ini kalian semua mendapatkan kesempatan untuk bisa menonton secara langsung Formula E. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melihat sesuatu yang pasti belum pernah dilihat. Yang kedua adalah berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tetap menjaga kehati-hatian. Sebelumnya, ajang balap Formula E ini menggunakan kendaraan berbasis listrik yang akan digelar di Jakarta International E-Prix pada Sabtu mendatang. Gelaran ajang balap tersebut diharap mampu memberi kesan mendalam bagi pelajar Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Simpo TV. Kapan lagi kan kita ya nonton ajang balap-balapan, terus tiketnya juga gratis. Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menggratiskan bagi orang-orang yang mungkin beruntung untuk mendapatkan tiket gratis tersebut ya. Tapi bagi Anda yang belum beruntung nih pemirsa ya, ini jangan ricuh, harus sabar. Mungkin nanti kita akan ada lagi tiket-tiket gratis lainnya, mungkin belum rezekinya. Tapi buat bagi Anda yang memang beruntung mendapatkan tiket gratis itu, di sananya juga harus tetap waspada, ikuti tata aturan di sana, harus tertib, gak boleh rusuh seperti itu ya. Karena ini kan ajang yang sangat luar biasa, ajang internasional. Pasti seluruhnya yang ada beberapa negara juga turut hadir, turut menyaksikan seperti itu ya. Dan buat Anda juga yang mungkin memang menyukai ajang balapan seperti ini bisa menjadikan sebuah hobi ataupun hal-hal yang positif bagi masyarakat. Betul, tentunya tiket gratis ini diberikan tidak hanya untuk para siswa-siswi, namun juga para pendamping ataupun guru. Jadi memang mendapatkan hadiah dari Pramono Anung, yaitu tiket gratis untuk menonton Formula E. Kita berharap bahwasanya memang masyarakat Jakarta memeriahkan ajang tersebut, karena kalau kita ketahui Fes dan pemirsa, di mana sebelumnya memang ada pameran di CFD memperlihatkan bagaimana mobil-mobil listrik yang akan ditampilkan di ajang balap tersebut ini mendapat antusias yang luar biasa dari masyarakat. Dan memang masyarakat tidak sabar untuk menonton ajang Formula E yang memang ini dinanti-nantikan. Berharap bahwasanya memang nantinya warga Jakarta dapat datang, dan memang Pramono Anung berharap ini menjadi pembelajaran bagi pelajar-pelajar Indonesia untuk terus berprestasi ke depannya. Betul, daripada kita menggunakan motor dan juga mobil ugal-ugalan di jalan, lebih baik kemampuan kita untuk berkomunikasi ataupun untuk berkendara dengan ugal-ugalan ini dilakukan dengan hal-hal yang positif. Seperti ikutan ajang balap. Nah, boleh balapan tapi harus di tempatnya. Jangan balapan di tempat ataupun di jalanan yang bebas seperti itu. Ini kan bisa merusak keindahan, terus juga bisa menimbulkan hal-hal ataupun korban-korban lainnya, dan tidak indah dilihat seperti itu ya. Tapi kalau kita melakukan balapan di tempatnya, ini jadi ajang yang bagus loh untuk kita semua. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong optimalisasi lembaga perlindungan saksi dan korban serta advokat dalam revisi Undang-Undang KUHP. Menurutnya pemirsa, LPSK dan advokat memiliki peran yang perlu diakomodir untuk dimasukkan dalam revisi undang-undang itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin menyatakan untuk lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK belum diakomodir di KUHP yang lama. Selain mendorong optimalisasi peran LPSK, ia juga mendorong advokat dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya LPSK memiliki fungsi krusial dalam persidangan hukum pidana, utamanya pendampingan korban. Ia juga menyatakan bahwa peran advokat hukum perlu diakomodir untuk dimasukkan ke dalam revisi undang-undang tersebut. Sehingga diharapkan nantinya LPSK bisa diakomodir dan dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada di KUHP yang nanti akan direvisi. Dan ada beberapa hak-hak tadi disampaikan, hak-hak tersangka, hak-hak saksi, dan hak-hak korban yang diakomodir nanti di dalam KUHP itu yang diharapkan oleh LPSK. Ya, kita memang mengharapkan LPSK ini dimasukkan nanti di dalam pasal-pasal di KUHP yang baru ini.
Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR Adang Darajatun juga menanggapi terkait usulan agar penyelidikan tidak perlu diatur dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Dan dari Adang, pemirsa mengatakan penyelidikan harus tetap diatur dalam RUU KUHP, namun harus dibuat batasan agar ada perbedaan antara penyelidikan dan juga penyidikan. Pakar Hukum Pidana Hairul Huda mengusulkan agar penyelidikan tidak perlu diatur dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Usulan tersebut disampaikan saat dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 DPR Adang Darajatun mengatakan bahwa penyelidikan harus tetap diatur dalam RUU KUHP. Namun menurutnya harus dibuat batasan agar perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau saya sebagai mantan anggota Polri, ya memang penyelidikan itu masih dirasakan penting. Cuman batasan-batasan tentang penyelidikan dan penyidikan itu yang harus betul-betul ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Berarti memang harusnya diatur sama masing-masing institusi aja, Pak? Nggak harus dari KUHP? Oh enggak, di acara dong. Tetap harus di acara. Dengan catatan tadi esensinya bahwa penyelidikan juga harus jangan terus merambah menjadi suatu penyidikan gitu. Jadi ya harus ada masalah-masalah penyelidikan itu kan lebih bersifat teknis. Sedangkan kalau sudah masuk ke penyidikan itu sudah menyangkut masalah hak asasi orang, barang bukti dan sebagainya. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,50% karena inflasi tetap terkendali dan nilai tukar stabil. Dan dari BI juga memperkuat kebijakan moneter makroprudensial dan juga sistem pembayaran, serta memperpanjang insentif SKNBI dan juga kartu kredit hingga 31 Desember 2025. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,50% sejalan dengan proyeksi inflasi 2025 dan 2026 yang tetap dalam sasaran 2,5% lebih kurang 1%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan keputusan ini juga mendukung kestabilan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi. RDGBI juga mempertahankan suku bunga deposit facility di 4,75% dan lending facility di 6,25%. Bank Indonesia terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah-langkah strategis dilakukan melalui perluasan digitalisasi pembayaran, penguatan infrastruktur sistem pembayaran, dan peningkatan fleksibilitas likuiditas perbankan. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga diperkuat lewat intervensi di pasar spot, NDF luar negeri, dan di NDF domestik. Kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter yang pro pasar guna meningkatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan menarik aliran modal asing. Ini dilakukan melalui pengelolaan suku bunga instrumen moneter, penguatan lelang SRBI, pembelian SBN di pasar sekunder, serta peningkatan peran dealer utama. Selain itu, BI memperpanjang kebijakan tarif SKNBI
dan keringanan kartu kredit hingga 31 Desember 2025 untuk mendukung daya beli masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bank Indonesia memperpanjang kebijakan keringanan pembayaran kartu kredit hingga 31 Desember 2025, termasuk penurunan pembayaran minimum dan juga batas denda keterlambatan. Dan dari Bank Indonesia mengimbau masyarakat menggunakan kartu kredit dengan bijak demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia kembali memperpanjang kebijakan peringanan pembayaran kartu kredit hingga 31 Desember 2025 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup penurunan batas minimum pembayaran kartu kredit dari 10% menjadi 5%, serta denda keterlambatan maksimal hanya 1% dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100.000. Selain itu, tarif SKNBI ditetapkan sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimal Rp2.900 dari bank ke nasabah. Kebijakan ini telah beberapa kali diperpanjang dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung daya beli masyarakat. Bank Indonesia menilai bahwa keringanan ini penting di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih dalam mengelola pembayaran utangnya tanpa membebani keuangan pribadi secara berlebihan. Surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing, yaitu dengan mengelola struktur suku bunga, instrumen moneter, dan swap falas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Memperkuat strategi lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Dan memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo repurchase agreement antar pelaku pasar. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM sebagaimana dalam lampiran. Keempat, perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi KRIS antar negara, yaitu Indonesia-Jepang, khususnya untuk transaksi outbound ke Jepang, dan Indonesia-Tiongkok untuk uji coba implementasi. Kelima, perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI dan kebijakan kartu kredit sampai dengan 3 Desember 2025 yang terdiri dari tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Dan kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000. Gubernur Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan kartu kredit secara bijak. Ia menekankan bahwa penggunaan kartu kredit yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah keuangan pribadi yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia terus memantau pola konsumsi, utang, dan pembayaran masyarakat guna memastikan sistem keuangan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, hingga akhir Mei 2025 defisit APBN tercatat 21 triliun atau 0,09% dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Dan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit ini masih aman dan sesuai dengan proyeksi tahunan pemerintah. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 18 Juni, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Mei 2025 mencapai 21 triliun rupiah atau setara 0,09% dari produk domestik bruto. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan defisit pada Mei 2025 yang tercatat sebesar 21,8 triliun rupiah atau 0,10% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit yang tercatat masih dalam batas aman dan sejalan dengan proyeksi tahunan pemerintah, yaitu sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Menurutnya, perbandingan dengan tahun lalu menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga, meskipun terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Namun dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya, kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN, yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Ini artinya 0,09%. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024. Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan itu bisa di-counter siklusnya dengan APBN sehingga pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat. Defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan yang belum mampu menutupi total belanja negara. Namun demikian, realisasi pendapatan tercatat lebih cepat dibandingkan belanja negara. Hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara telah mencapai 995,3 triliun rupiah atau 33,1% dari target tahunan. Naik signifikan dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 810,5 triliun rupiah. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Ini kalau kita ketahui ya, pendapatan negara ini justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ataupun pemerintahan yang sebelumnya, di mana mungkin karena adanya faktor-faktor yang lain seperti salah satunya adanya efisiensi anggaran. Mungkin pada saat itu sempat mengatakan bahwa kenapa harus adanya efisiensi anggaran, kenapa harus adanya pemangkasan anggaran, padahal di tiap-tiap daerah kita membutuhkan uang untuk ini seperti itu kan ya. Tapi dengan adanya efisiensi anggaran ini sebetulnya ini untuk bagaimana caranya dari pihak pemerintah ataupun kepala daerah ini bisa meminimalkan keuangan yang ada di sana. Seperti itu, gimana caranya untuk bisa dimanfaatkan dengan hal yang lebih baik, apa yang seharusnya dilakukan lebih utama, seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui dengan adanya ataupun usulan dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi kunjungan ke luar negeri, ini bukan hanya untuk mereka jangan berpergian ke luar negeri ataupun jangan berliburan, boleh saja. Namun karena kita ketahui ini efeknya juga sangat baik sekali loh untuk bangsa dan juga negara, karena kita dilihat bahwa pendapatan dari APBN ini cukup rendah sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul, dan kita ketahui bahwasanya memang dari Sri Mulyani mengatakan dengan defisit negara mencapai 21 triliun, ini artinya memang masih sesuai dengan proyeksi pemerintah tahunan. Betul. Memang dari Sri Mulyani mengungkapkan bahwasanya dua sistem untuk menaikkan pendapatan dari keuangan negara, salah satunya adalah berbayar pajak dan juga bea cukai. Tentu kita mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu taat membayar pajak karena ini memang menguntungkan untuk pendapatan negara. Terlebih kita ketahui walaupun di tengah banyaknya program dari Prabowo Subianto, namun kita ketahui juga ternyata defisit yang dikeluarkan pemerintah tahun ini malah lebih berkurang, menurun seperti itu dibanding tahun ya. lalu. Ini angka yang sangat bagus dan pemberitaan yang sangat bagus dibandingkan ini pendapatan negara harus naik seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memangkas hutang-hutang negara yang sebelumnya memang belum sempat dilunasi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Rusia, dan disambut dengan upacara militer kehormatan. Tentunya kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Presiden Putin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Rusia pada Rabu pukul 17.50 waktu setempat. Kedatangannya disambut dengan upacara militer resmi, menandai awal kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Deputi Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Prabowo kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo juga menyalami sejumlah pejabat tinggi Rusia yang hadir dalam upacara penyambutan tersebut. Turut hadir dari pihak Rusia antara lain Senator Ilyas Umakanov, Dubes Rusia Sergei Tolshanov, dan Gubernur St. Petersburg Alexander Beglov. Sementara dari pihak Indonesia, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menlu Sugiono, Dubes RI Jose Tavares, dan Atase Pertahanan Marsekal Pertama Jatmiko Adi. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Putin dijadwalkan berlangsung pada Kamis 19 Juni 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga disambut hangat oleh diaspora dan mahasiswa Indonesia di St. Petersburg, Rusia. Pertemuan hangat tersebut pemirsa diiringi harapan agar Prabowo Subianto sukses memimpin Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh puluhan warga negara Indonesia, termasuk diaspora dan mahasiswa di lobi Hotel St. Petersburg, Rusia pada Rabu 18 Juni 2025. Seruan nama Prabowo menggema saat mobilnya tiba, dan ia langsung dengan hangat menyapa, serta berfoto bersama para WNI yang menunggunya. 3 mahasiswi asal Papua mengungkapkan kebahagiaannya bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Sementara sebuah keluarga asal Solo yang tinggal di Rusia turut gembira. Kedua anak mereka, Vladimir dan adiknya, sempat berbincang dengan Presiden, yang kemudian berjanji membelikan mainan Lego untuk mereka. Tadi Presiden menanyakan, ngobrol dengan anak saya sih, anak saya minta Lego. Kalau harapan saya hanya satu, saya minta kepada Bapak Prabowo, saya ingin ada KJRI di St. Petersburg. Terima kasih Pak Presiden. Prabowo. Ambar Rukmi, ibu dari kedua anak itu, berharap pemerintah membuka kantor konsulat Jenderal Republik Indonesia di St. Petersburg. Para diaspora dan WNI yang hadir mengakhiri pertemuan dengan doa dan harapan agar Prabowo selalu sehat dan memimpin Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantin di St. Petersburg, Kamis 19 Juni 2025. Tentunya hal ini menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global. Pada pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat bercerita usai dirinya dilantik menjadi Presiden Indonesia. Di hadapan Putin, Presiden menyampaikan pejabat senior dari Rusia selalu datang kepada Prabowo. Selain itu, Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia selalu meningkat. Prabowo mengaku sudah pernah ke Rusia, namun kali ini adalah kunjungan resmi dirinya sebagai presiden. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin atas kerjasama yang terjalin. Dari hal tersebut, banyak sekali kemajuan dalam hubungan kedua negara ini. Selain itu, Prabowo merasa tersanjung karena diundang sebagai tamu kehormatan di Petersburg. Dan sesudah itu, hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Manturov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di
berbagai bidang, ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin tentunya membahas sejumlah hal penting, seperti memastikan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut isu bilateral. Pertemuan kedua kepala negara juga akan mencakup isu-isu regional dan juga global. Sebagai informasi, pada Jumat 20 Juni 2025, Prabowo dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025. Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan pos polisi Hogeng dan juga Jalan Jenderal Hogeng di kawasan Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penanaman pos polisi dan juga ruas jalan-jalan ini, pemirsa, sebagai bentuk penghormatan terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hogeng Iman Santoso yang dikenal sebagai sosok teladan dalam integritas, kesederhanaan, dan juga pelayanan. Semangat Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat, kita kepalkan tangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan pos polisi Hogeng dan Jalan Jenderal Hogeng di kawasan Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penamaan pos polisi dan juga ruas jalan sebagai bentuk penghormatan terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Hogeng Iman Santoso yang dikenal sebagai sosok teladan dalam integritas, kesederhanaan, dan pelayanan. Selain pos Hogeng, peresmian juga dilakukan terhadap fasilitas lainnya, yakni pos polisi Subianto di kawasan Sentul. Penamaan pos dan jalan tersebut dimaksudkan untuk menginspirasi para anggota Polri, khususnya yang bertugas di wilayah Polres Bogor, agar meneladani sosok Jenderal Hogeng yang dikenal luas sebagai polisi jujur dan berintegritas. Pos Hogeng kini dilengkapi fasilitas modern termasuk comment center yang dapat memantau pergerakan kendaraan secara real-time di sepanjang jalur wisata puncak. Kita telah meresmikan renovasi 2 bangunan yang sangat bermanfaat buat masyarakat di Kabupaten Bogor, yaitu di gedung pos Gadok ini yang diberi nama tadi Pak Hugeng, dan satu lagi di Sentul pos Subianto. Ya. Ini diharapkan dapat membantu atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang lalu lintas, baik yang ke arah Sentul maupun yang ke arah puncak dari Gadok itu ya. Dan satu lagi jalan, nama-nama yang kita angkat ini Pak Hugeng, Pak Subianto ini, semua ini bukan hanya sebuah nama, tapi banyak menginspirasi. Diharapkan nanti bahwa polisi-polisi yang berada di 2 bangunan tersebut, ya, dan masyarakat yang berjalan di Jalan Hugeng ini, ya, menjadi orang-orang yang terinspirasi dengan integritasnya, pelayanan, dan kesederhanaan daripada Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan bahwa penamaan jalan dan pos tersebut bertujuan untuk mengenang keteladanan Jenderal Polisi Purnawirawan Hogeng Iman Santoso sebagai sosok yang jujur dan berintegritas. Diharapkan nilai-nilai keteladanannya menginspirasi semua elemen masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Ronald Sinaga, kader PSI sekaligus Caketum PSI, mengatakan beberapa strategi bagi dirinya sebagai calon ketua umum PSI. Dalam kesempatan itu juga, pemirsa, dirinya menyebutkan bahwa dan juga menegaskan kembali peran kader partai yang harus hadir melayani masyarakat. Kader PSI yang kini mencalonkan diri menjadi Ketua Umum DPP PSI Ronald Sinaga turut membagikan strateginya sebagai Caketum PSI. Caketum yang kerap disapa Bro Ron itu menyebutkan bahwa tidak menjadi partai billboard atau partai spanduk, hingga belajar melayani rakyat menjadi salah satu strategi bagi dirinya. Ronald menganggap apabila kader dikenal dan dekat dengan rakyat akan menjadi partai yang dikenal secara langsung oleh masyarakat, bukan dari billboard ataupun spanduk. Mengangkat peristiwa yang terjadi di mana di beberapa desa yang proses pendaftaran BPJS hingga pengambilan KTP masih dipersulit, dirinya mengatakan pada saat itulah peran kader hadir untuk melayani rakyat. Strateginya yaitu jangan menjadi seperti partai lain. Kita jangan menjadi partai billboard, partai spanduk. Semua kader
dari DPP sampai DPRT, yang paling bawah ranting ya, itu belajar melayani rakyat. Kalau kita dikenal oleh rakyat bahwa kita itu sering membantu orang yang berkesusahan. Contoh ya yang saya sering temukan ya, masih banyak di desa-desa yang warganya itu KTP-nya aja dipersulit, pendaftaran BPJS-nya aja dipersulit. Nah, yang namanya wakil rakyat itu kemana selama ini? Yang mana pejabat-pejabat daerah juga selama ini mana? Disitulah kader partai yang akan masuk melayani rakyat, di mana wakil-wakil yang sudah terpilih, di mana pejabat-pejabat daerahnya yang sudah terpilih belum mampu melayani, disitulah kader partai masuk. Dari Jakarta, Zuliandri juru kamera Mutia Anggiani, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk Belanda pada Selasa malam 17 Juni 2025. Pertemuan tersebut membicarakan potensi pekerja migran yang ada di Belanda. Lebih dari 2 juta warga berdarah Indonesia tinggal di Belanda, namun jumlah pekerja migran yang mengisi sektor formal di sana masih terbatas. Padahal peluang kerja terbuka lebar dan yang tak kalah menarik ialah standar upah di Belanda yang bisa mencapai 40 hingga 80 juta rupiah per bulannya. Untuk itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk Belanda, Maier Vas, guna membicarakan potensi pekerja migran yang ada di Belanda. Dan yang menarik di Belanda ini mereka ejik. Yang kedua, gajinya tinggi. Gajinya itu bisa sampai minimal 40 juta sampai 80 juta. Itu cukup tinggi. Oleh karena ini kita sepakat dengan Dubes untuk segera melakukan konsolidasi untuk menjawab potensi-potensi yang ada. Sementara itu, Dubes RI untuk Belanda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu berupaya untuk meningkatkan masuknya pekerja migran Indonesia ke Belanda pada khususnya dan ke Eropa pada umumnya. Potensi kita ada dan peluang di sana ada. Nah, sekarang bagaimana antara potensi yang kita punyai dengan peluang bisa kita sinkronkan sehingga semua potensi kita ini bisa direalisasikan untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana yang terus berkembang. Lebih lanjut, Maier Vas menyatakan bahwa Menteri Karding meminta agar pekerja migran Indonesia terdaftar dan terlindungi. Negara harus hadir dari awal hingga akhir. Melalui caption di sosial media Instagram @AbdulKarding dinyatakan bahwa akan segera melakukan konsolidasi lintas pihak agar Indonesia tidak sekedar hadir tetapi mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di Belanda dan Eropa secara lebih luas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sampah yang ada di kota Jakarta menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemprov DKI Jakarta. Dan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup ini membangun RDF Plan Bantar Gebang, mengolah bisa sampah dijadikan sebagai sumber energi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju kota global, salah satu yang menjadi perhatian utamanya ialah mengurangi sampah yang ada di kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas pengolahan sampah Modern Refuse Derived Fuel atau RDF Plant Bantar Gebang. Sebagai langkah awal yang dimulai dari yang paling dekat yaitu mengajak warga memilah dan mengolah. Di Bantar Gebang sampah tidak lagi hanya ditimbun, namun sampah diubah menjadi sumber energi yang menghidupkan industri dan menyelamatkan bumi. Tempat ini mengolah lagi sisa-sisa sampah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber energi bagi kelangsungan kehidupan warga Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masalah sampah di DKI Jakarta masih terus menggunung kalau kita ketahui, dan juga saya pemirsa ya, kalau kita lihat memang masih banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk, membumbung tinggi seperti kepulan asap yang tebal. Ini juga sangat disayangkan sekali ya, karena dengan banyaknya sampah yang menumpuk ini bisa menjaring penyakit jauh lebih dekat seperti itu ya, lebih dekat, lebih banyak, lebih cepat, dan juga ini bisa
mengakibatkan adanya banjir ataupun kebanjiran. Karena kalau kita ketahui kan sebelumnya kita pernah mengalami kebanjiran yang sangat dahsyat, yang sangat besar, dan bahkan ini ada di beberapa wilayah seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya RDF Plan Bantar Gebang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini bisa menimbulkan hal-hal yang positif dan juga membakar semua sampah-sampah yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu saya dan juga pemirsa, apalagi kalau kita ketahui kan dari Pramono Anung ini harus segera digencarkan dan juga harus segera diselesaikan. Betul, kita ketahui bahwasanya memang Provinsi DKI Jakarta adalah wilayah yang menyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Dan kita ketahui bahwasanya dari Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwasanya persoalan sampah ini bisa diselesaikan sebelum tahun 2029. Kita berharap bahwasanya sinergi antara pemerintah dan juga warga dapat bersikeras bagaimana memang mengurangi sampah yang ada. Terlebih kita ketahui dari Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan program berbagai cara, yaitu melakukan ataupun membanyakkan tempat pembuangan akhir sampah yang memang ini perlu ditingkatkan karena memang di Jakarta banyak sekali sampah yang diasalkan dari sampah rumah tangga. Betul. Kita berharap masyarakat juga terus melakukan kreativitas di mana memang sampah kita ketahui bisa diubah, di-recycle menjadi barang-barang yang berguna dan mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di luar sana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.